Shalom semua, pada hari ini kita akan bahas mengenai citra diri. Sebelumnya, saya memiliki dua narasumber yang akan membagikan pemahaman mereka mengenai citra diri. Shalom Igin dan Maria. Shalom. Oke, kita langsung saja ya masuk ke topik kita hari ini. Saya mulai dari Igin dan Luni. Nah, menurut Igin, citra diri itu seperti apa sih? Menurut saya, citra diri adalah di mana manusia melihat dirinya dalam dua keadaan yang berbeda. Yang pertama, manusia melihat dirinya sebagai orang yang tidak berguna atau negatif. Yang kedua, manusia menganggap dirinya itu besar, tinggi, maka dari itu manusia menjadi sombong dan berpikir bahwa dalam kehidupannya manusia itu tidak memerlukan Tuhan. Oleh karena dua perbedaan ini, manusia akan sulit menemukan citra dirinya sendiri yang tepat. Oke, sebelum kita lebih mendalami lagi mengenai citra diri, mari kita lihat ilustrasi kasus yang akan kita bahas bersama. Jadi kakak manggil saya? Iya dek, kakak minta tolong sama kamu ya untuk PPV pasien di kamar 501. Dia baru datang tadi pagi. Nanti kamu mau ditemenin kakak ini ya. Silakan. Silakan, kamu cek pasiennya. Pak. Pagi Pak, saya perawat yang akan merawat Bapak pada pagi hari ini. Sekarang kita TV dulu ya Pak. Bener gak? Kedengeran gak itu? Kok kayak gitu sih di TV? Kamu bisa di TV gak? Enggak, mata. Gimana yang benar coba? Tidak kunci belum? Gimana sih kamu? Lu sini saya aja yang di TV. Kamu keluar aja. Ini kamu ikut saya. Gimana sih kamu? Kenapa kayak tadi? Emang kamu nggak ada persiapan sebelumnya? Kamu udah belajar belum sebelum ke rumah sakit ini klinik? Ntar kalau pasiennya kenapa-napa gimana? Iya Kak, maaf Kak. Emang semalam kamu ngapain nggak belajar? Ini saya kurang persiapan Kak. Mana sih kamu? Ntar kalau pasiennya marah-marah ke rumah sakit, ntar ke rumah sakit yang salah kan? Saya yang dimarahin. Kalian kenapa ini? Ini ngecek pasien itu nggak bener. Emang ya dek? Udah ikut kakak dulu yuk. Ayo, Emang tadi awalnya gimana? ini dia di TV pasiennya itu nggak bener. Ntar kalau pasiennya komplain ke rumah sakit gimana? Maaf Kak. Tadi kamu kenapa waktu ke TV? Tadi saya banyak ngelakuin kesalahan Kak. Tadi pas ke pasien saya ragu Kak. Jadi pas TV saya lupa meriksa stetoskopnya, ternyata nggak bunyi. Sama tadi saya banyak melakukan kesalahan di saat masang manset sama pas ngisinya Kak. Kamu sebelum klinik emang gak ada persiapan? Ada Kak. Lalu kenapa? Tadi kok nggak bisa? Tadi saya buku baik Kak, ragu-ragu. Oh iya dek. Memang kamu pertama kali ya untuk klinik di sini ya. Kakak maklumin lah, kamu pertama kali di sini. Tapi saran kakak kalau memang kamu masih gugup, kamu seharusnya minta tolong kakaknya tadi. Karena kamu ditemenin kakaknya kan. Minta tolong kakaknya kasih contoh supaya kakaknya kasih contoh dan kamu bisa. Kakak ketemu pasien langsung kan gak enak. Seharusnya kamu udah profesional lah ya. Dan untuk kakaknya seharusnya jangan langsung diomelin, dimarahin. Seharusnya kakaknya juga kasih contoh yang baik pada adiknya. Kita kan pernah di posisi adik ini kan, pertama kali belum tahu apa-apa. Makanya seharusnya nggak boleh kayak gitu sama adiknya. Iya sih Kak, udah maafin kakak ya. Udah kakak juga takut pasiennya kenapa-napa. Kakak juga lagi capek banget hari ini, bawaannya emosi banget gara-gara pasiennya capek banget hari ini. Maafin kakak ya deh. Maafin aku dulu ya Kak. Baik, dari ilustrasi yang sudah kita lihat bersama tadi, apa tanggapan dari Igin mengenai citra diri? Tanggapan saya mengenai citra diri, cara seorang menilai diri sendiri berpengaruh juga terhadap orang lain melihat dan menilai. Terkadang kita sering membuli orang lain, kita sering menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Misalnya dari segi kemampuan, kita menganggap orang lain itu sebagai objektif dan diri kita sebagai subjektif.
Tetapi pada dasarnya kita sebagai manusia merupakan objektif dari cerminan kemuliaan dan gambar Allah. Jadi sepatutnya kita tidak usah membandingkan diri kita dengan orang lain, melainkan kita harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita untuk memuliakan nama Allah. Oke, terima kasih Ijin. Nah, kalau dari Maria sendiri nih, apa tanggapan Maria mengenai video tadi? Nah, cara kita untuk melihat citra diri kita dengan benar yaitu melalui pengetahuan kita mengenai siapa Allah dan siapa kita manusia. Maka kita bisa mendapatkan citra diri kita dengan benar. Permasalahan citra diri seseorang tidak akan selesai tanpa campur tangan Tuhan. Ketika Yesus Kristus menebus kita, maka Dia sendiri yang akan memberikan kita suatu citra diri yang baru. Dan dari citra diri yang baru ini akan membuat kita memiliki suatu keyakinan yang baru, yaitu kita semua adalah makhluk yang istimewa di mata Tuhan. Ketika Kristus mati di kayu salib, maka kebenarannya itu diberikan kepada kita, sehingga kebenaran itu yang akan dilihat oleh Allah. Sehingga ketika Allah melihat kita, Dia akan melihat kebenaran Kristus. Itu artinya kebenaran kita ada di dalam diri Tuhan. Manusia yang sebenarnya tidak layak menerima anugerah dari Tuhan membuat kita menjadi tidak sombong dan membuat kita melihat diri kita sebagai orang yang layak untuk menerima hal tersebut. Karena Kristus ada di dalam kita, maka dari itu kita bisa melihat diri kita dan diri orang lain dengan benar. Ketika orang lain memiliki kekurangan, kita tidak boleh menghakiminya, melainkan kita menyadari bahwa kita pun sama manusia yang berkekurangan dan mendapatkan anugerah bukan karena kita kuat, dan bukan karena kita hebat, tetapi karena anugerah Allah. Oke, jadi kesimpulannya setiap manusia memiliki kekurangan, tetapi yang menjadi concern kita adalah bagaimana kita menanggapi kekurangan tersebut. Benar begitu? Oke, terima kasih Igin dan Maria sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi hari ini ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Halo.